Bapak nih ibu mau hitam jidat, sholat di masjid ini, mau puasa sepanjang tahun, bolak-balik umroh haji, tidak ada jaminan bersama Rasulullah seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Mana hadisnya? Mana ayatnya? Ada enggak jaminan? Orang rajin sholat, orang rajin puasa, bolak-balik umroh, jaminan begini dengan Rasulullah di surga, ada enggak? Seperti telunjuk dengan jari tengah, enggak ada. Yang ada jaminan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam ke Penyengat, ziarah ke makam Raja Ali Haji. Bapak Ibu, jawablah salam dengan semangat. Biar jos saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak dara memakan coklat, anak bujang yang sakit gigi. Alhamdulillah, salam dijawab, lumayan semangat. Saya doakan panjang umur, banyak rezeki. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam wa syahrul qiyam, wa ja'ala syahrul Ramadan syahrut tarbiyah wa syahrul mubarakah wa syahrul maghfirah wa syahrul rahmah. Thumma nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du. Yang kami hormati dan juga kami muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Besar Al-Uswah, segenap pengurus dan jajarannya, para pembina, para penasihat, para orang tua kita, para sesepuh, hadir di tengah-tengah kita mungkin dari kalangan tokoh agama, alim ulama cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat kami. Dalam waktu 10 sampai 12 menit kami akan menyampaikan kultum. Temanya tentang anak yatim, kemuliaan menyantuni anak yatim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah tahukah kita definisi daripada yatim dan piatu? Ada yang bilang yatim mati bapaknya atau mati mamanya, tapi salah satu masih hidup. Ada yang bilang piatu, yatim piatu, mamanya meninggal, bapaknya meninggal, tinggallah dia sama neneknya, atau diasuh sama tetangganya, atau diambil oleh panti asuhan. Ada yang bilang ini para ulama, bukan saya. Yatim sesungguhnya itu bukan mati bapaknya, bukan mati mamanya, tapi anak yang terlantar. Mamanya masih hidup, bapaknya masih hidup. Bapaknya bercerai dengan mamanya, bapaknya nikah lagi, mamanya nikah lagi. Anaknya yang tak ada ngurus. Anaknya tak ada ngurus. Terlantarlah anak ini. Mungkin hidup di depan ruko orang, siang dia mencari tempat-tempat sampah dan lain sebagainya.
Maka mendengar kata yatim ini, layak nggak kira-kira kita santuni Bapak? Layak Pak. Kalau mereka tidak disantuni, kalau mereka tidak diperhatikan, bisa-bisa tidak ada yang bisa memutus rantai kemiskinan dan penderitaan mereka. Bisa jadi mereka nggak sekolah, akhirnya miskin sepanjang hayatnya. Bisa jadi mereka tidak dapat relasi orang-orang penting, akhirnya mereka dalam lingkaran orang-orang susah. Maka butuh uluran tangan kita, terutama orang yang beriman. Apalagi Allah berikan dia kelebihan rizki, dia harus menyantuni anak-anak tersebut. Bapak nih ibu, mau hitam jidat, sholat di masjid ini, mau puasa sepanjang tahun, bolak-balik umroh haji, umroh. Tidak ada jaminan bersama Rasulullah seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Mana hadisnya? Mana ayatnya? Ada enggak jaminan? Orang rajin sholat, orang rajin puasa, bolak-balik umroh, jaminan begini dengan Rasulullah di surga, ada enggak? Seperti telunjuk dengan jari tengah? Enggak ada. Yang ada jaminan adalah orang yang menyantuni, mengayomi, memperhatikan, memperduli, mengasuh anak yatim. Kata baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apa kata baginda Rasulullah SAW? Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Saya dengan orang yang memperdulikan, yang mengasuh, menyantuni, perhatian kepada anak-anak yatim, hakadha. Ditunjukkanlah jari telunjuk dengan jari tengah. Yang telunjuk sababah, jari tengah al-wusta, wa farraja bainahuma syai'an. Digerakkanlah jari telunjuk ini, diperlihatkan kepada para sahabat, beginilah dekatnya aku dengan pengasuh anak yatim. Kalau bapak renggangkan, seginilah renggangnya. Seginilah renggangnya. Jarak bapak dengan Rasulullah di surga. Kalau dirapatkan, dempet bapak dengan Rasulullah. Rasulullah kira-kira masuk surga yang mana? Masuk surga Adnan? Masuk surga Firdaus? Tentulah beliau ada di surga Firdaus. Bapak kalau rajin sholat paling masuk surga Adnan. Babu sholat, pintunya pintu sholat. Bapak rajin puasa, paling masuk surga pintu Ar-Rayyan. Tidak disebutkan bapak masuk surga Firdaus. Orang-orang yang di dalam surga Firdaus itu adalah orang-orang VIP di dalam pandangan baginda Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai di hari raya Idul Fitri ada anak yatim yang tidak ganti baju lebaran karena tidak ada yang membelikan bajunya. Jangan sampai ada anak yatim yang tidak punya uang pegangan, uang sakunya, karena memang kalau nggak megang duit memang minder di tengah-tengah masyarakat ini. Minder kita Pak nggak megang duit. Walaupun dia cuman 10.000, 20.000 dia pegang duit, setidaknya ada cahayu badan dia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara tentang yatim ini, bisa jadi perceraian. Bapaknya menghilang, enggak ngurus lagi anak-anaknya. Anaknya banyak. Tinggallah ibu-ibu sendiri membesarkan anaknya tadi. Akhirnya banyaklah kesusahannya. Ibu-ibu yang seharusnya menjadi tulang rusuk, akhirnya dia menjadi tulang punggung untuk menafkahi keluarganya. Jadi kalau bapak bertemu atau nengok tetangga janda, bolehlah bapak tanya,
Bu, ibu masih serius menjanda atau ibu saya nikahi? Ya boleh dah Pak? Boleh Pak. Tapi aku takut sama istri aku Pak Ustaz. Nah ini yang kadang-kadang bisa masuk neraka tuh gara-gara gitu Pak. Bapak udah ganteng, mobil 2, rumah banyak, kontrakan ada, perusahaan ada, rajin sholat, rajin puasa, soleh. Ketika kenapa nggak nikahi janda? Dia bilang takut sama bini aku. Seharusnya kau takut sama Allah, kau takut pula sama bini. Soalnya kalau nggak dinikahi, takutnya nanti fitnah pula kan. Tiap hari kita ngasih makan sama dia, ngasih beras, curiga orang. Tapi kalau udah nikahi, boleh dah Bu, bapak-bapak ini nikah lagi sama janda? Bu, boleh dah? Izinkan Bu, ibu pun dah tua, nak masalah lagi, dunia pun tak lama lagi, ya kan? Ada yang janda di sini, daftar ke saya data, ibu siapa namanya? Pulana binti Pulan, umur 50 tahun, anak 5. Saya carikan siapa calon yang cocok. Oh Pak Jacang aja lah, ya kan Pak Ji? Ada lagi yang daftar, Pak Ustaz saya mau daftar. Ibu janda? Ya janda. Umur? Saya 21 tahun Pak Ustaz. 21 tahun. Anak 1. Ibu janda? Ya Pak Ustaz janda. Ibu sini dulu nanti aku amankan. Daripada ibu tinggal nggak tahu tempat di mana, mendingan kita carikan kontrakan yang layak, ya kan? Yang tempat yang higienis, yang bersih. Beras kita kasih. Bapak-bapak, kalau jadi orang baik, orang soleh itu Pak, jangan takut istri 1 Pak, istri 2, ya, janda-janda yang kesusahan itu dinikahi. Mudah-mudahan ada berkahnya, ya kan? Yang penting harus beriman, biar adil dan seksama, sama rata, sama rasa, harus adil dan seksama. Bapak Ibu yang kami muliakan, begitulah cara kita memuliakan anak yatim. Syukur-syukur kalau anak yatim itu kita bawa ke rumah kita, nggak pernah kita bentak. Jangan dibentak. Kalau kita bentak, kalau kita hardik, ada ancamannya. Di dalam surat Al-Maun, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Di dalam surat Duha juga dikatakan, surat Duha, apa kata baginda, kata firman Allah, fa'ammal yatima fala taqhar, janganlah kamu sewenang-wenang semena-mena kepada anak yatim. Sebagai penutup, di sebuah kampung ada anak yatim, bapaknya nggak ada, mamanya nggak ada. Dia hidup dengan neneknya. Neneknya sering pergi-pergi, entah ke kebun, entah ke sawah. Suatu hari anak yatim ini bermasalah, lantas apa dia ambil dia? Ada warga semena-mena dengan dia, dijambak rambutnya, ditampar begini. Anak ini masih kecil. Yang nampar tuh bapak-bapak, kau punya tenaga yang kuat, udah dewasa. Waktu itu saya masih kecil juga, saya menyaksikan. Kalau tahu waktu itu saya lapor polisi dia. Sedih saya nengok dia Pak, anak yatim diperlakukan kayak gitu. Di Jawa, maling pisang diarak keliling kampung, Allah muliakan. Apa yang terjadi? Hampir 1 kamar dapat duit Pak. Ada orang bully yang ngaraknya itu. Pak, gara-gara pisang setandan kayak gitu, aku bawa 1 kontainer untuk bapak pisang. Gara-gara menistakan anak yatim. Orang yang memuliakan anak yatim, pasti Allah muliakan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalilnya jelas, ana wa kafirul yatim fil jannati hakada. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita mendekati hari raya Idul Fitri. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.